Oke, baik. Selamat pagi waktu Indonesia buat teman-teman yang hadir hari ini dan juga selamat malam buat teman-teman di Arizona dan juga di sekitar ini ya. Kita tersebar ada di Phoenix, ada juga di Tempe. Boleh tahu nih, kasih kasih reaction apa kabar semuanya pagi ini? Coba kasih reaction, kira-kira kabarnya seperti apa? Saya mau coba lihat, kasih kasih jempol boleh, kasih hati boleh. Ini masih pagi sekali ya di Indonesia ya, meskipun ya mungkin ada yang teman-teman ada yang mungkin baru bangun, ada yang baru mau bikin kopi, ada juga yang mungkin di Arizona ada yang sudah siap tidur, tapi semuanya kita malam ini kumpul untuk satu tujuan. Tujuannya apa? Lolos TBS. Oke, yang setuju kasih jempol lagi, kasih reaction lagi. Oke, pertama-tama salam kenal. Nama saya Jack Loloin. Malam ini akan menemani teman-teman semua sebagai moderator. Jadi kalau biasanya moderator itu kaku, tenang saja. Malam ini saya usaha tidak akan kaku supaya teman-teman juga tidak makin tegang. Karena biasanya ini TBS ini menjadi satu seleksi yang paling bikin tegang ya, selain sesi interview. Jadi malam ini nanti teman-teman tahan dulu ketegangannya, simpan ketegangannya nanti sampai di sesi TBS nanti ya. Oke, sebelum saya lanjut, mungkin teman-teman admin boleh bantu untuk di mute dulu teman-teman yang lain. Teman-teman juga saya minta kerjasamanya. Nanti selama ada pemateri yang sedang menyampaikan materi, dipastikan teman-teman kalau bisa mic-nya di mute. Nanti juga kalau bisa kameranya tetap on supaya kita bisa lihat antusiasnya teman-teman ya. Oke, webinar ini malam ini terselenggara, siang ini dan pagi ini waktu Indonesia terselenggara atas kerjasama dari komunitas LPDP di Arizona dan juga dari teman-teman pejuang LPDP bersama dengan teman-teman dari Akademi Matematika. Kita kasih jempol buat teman-teman dari tiga komunitas ini yang sudah dengan begitu antusias mengumpulkan teman-teman semua, meluangkan waktu di tengah jadwal kuliah yang padat. Ini sebagai informasi, kita baru memasuki fall semester dan cukup padat dengan tugas, tapi mereka di malam ini tidak tidur, tapi bisa meluangkan waktu buat teman-teman untuk kita sama-sama belajar. Nah, hari ini kita tidak akan hanya belajar soal angka dan logika teman-teman, tapi juga sama-sama latihan mental. Oke, karena lolos LPDP itu bukan cuma pintar matematika nantinya teman, tapi juga tahan banting. Kita harus tahan banting pikiran, banting perasaan, dan juga kadang-kadang kita akan temukan, kadang-kadang kita bingung, tapi justru ini saatnya kita belajar sama-sama ya. Oke, sebelum saya mulai, saya persilahkan nanti teman-teman yang akan membawa materi, saya mau kasih pantun pembuka. Jadi kalau teman-teman dengar pembukaannya, teman-teman boleh bilang cakep, boleh hidupkan mic-nya sesaat ya, supaya kita lebih bikin rame suasana malam ini sebelum kita masuk pada pembahasan. Oke, pergi ke pasar beli pepaya, Cakep. 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 tidak lupa beli rambutan. Cakep. Cakep. Walau TBS bikin pusing kepala, Cakep. Cakep. kita Cakep. hadapi dengan senyuman. Mana senyumannya? Semua Cakep. kasih senyuman yang paling baik dulu. Oke, kita tidak akan lama-lama, kita akan langsung nanti masuk pada materi pertama. Saya ingin memperkenalkan pemateri kita yang pertama. Izinkan saya untuk membagikan screen saya. Siapa yang sudah tidak sabar pengen kenalan sama pemateri kita? Kita punya pemateri, kita import jauh-jauh nih teman-teman. Kalau teman-teman tidak memanfaatkan momen malam ini, teman-teman akan sangat rugi. Saya akan memperkenalkan pemateri kita yang pertama malam ini. Nanti yang kedua, ketiga kita keep supaya teman-teman makin penasaran ya. Untuk pemateri kita malam ini, sebentar saya close dulu yang lain. Oke, pertama ada Kak Seneca Lydia Dale. Jadi beliau ini dari Jayapura dan S1 beliau dari Teknik Pertambangan dan sekarang sedang menempuh S2 di Arizona State University dengan jurusan Environmental and Resource Management. Jadi Kak Eca panggilannya dari Jayapura. Teman-teman dari Papua boleh kasih
boleh kasih jempol atau boleh kasih reaction atau say hi di chat untuk Kak Eca. Nah, Kak Eca malam ini akan bantu kita untuk menambang, teman-teman ya. Karena beliau dari pertambangan, dia akan menambang, tapi bukan menambang minyak, tapi menambang deret angka. Jadi semoga hasil tambangannya tidak bikin kita sakit kepala, tapi membantu teman-teman. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, saya mau panggil Kak Eca untuk uh, bisa memulai sharingnya malam ini. Kak Eca, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Jack atas kesempatannya. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Seneka Lydia Dale, biasa dipanggil Eca. Sekarang saya akan bantu teman-teman semua, gimana sih cara untuk paling gampang banget untuk menemukan jawaban dari deret bilangan yang nanti teman-teman hadapi waktu tes nanti. Langsung aja kita mulai ya Kak. Saya share screen dulu. Apakah sudah kelihatan teman-teman? Share screen saya. Eh, oke. Sudah, Kak. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai yang paling gampang tes TBS yang paling gampang adalah deret bilangan. Jadi biasanya di tes nanti tuh jumlah soalnya 25 teman-teman, 25 soal. Dengan waktu pengerjaan biasanya kita diberikan waktu 40 menit. Kemudian poin per soalnya tuh dihitungnya 5. Kemudian, eh, bagaimana sih cara untuk mengerjakan 25 soal ini secara cepat? Eh, Nah, teman-teman membutuhkan waktu biasanya nih, satu soal, teman-teman harus maksimal kerjakan 1-2 menit. Maksimal 2 menit kalau bisa dikerjakan dalam 1,5 menit. Latihan setiap hari mau pakai timer, mau tidak pakai timer, usahakan 2 menit teman-teman. Supaya bisa terjawab 25 soal ini. Nanti eh, soalnya ada terbagi dari deret bilangan, aljabar dan aritmatika, kemudian ada kecukupan data. Nah, di sini deret bilangan kita akan belajar bagaimana untuk mencari pola. Deret bilangan kuncinya pola, teman-teman. Jadi, teman-teman harus diingat dalam otak pola. Nah, apa sih polanya? Apa sih polanya? Nah, pola dalam deret bilangan ini biasanya ada penjumlahan dan pengurangan. Contoh, du, contoh kalau misalnya ada bilangan 2, 4, 6, 8. Misalnya penjumlahan dari 2 2 tambah 2, kemudian hasilnya 4 4 tambah 2 hasilnya 6 6 tambah 2 8. Ini yang paling paling gampang kita bisa tahu kayak, oh, ini jenis soalnya penjumlahan atau pengurangan nih. Kemudian ada jenis soal yang perkalian atau pembagian teman-teman. Nah, ini juga sama, sama dengan penjumlahan dan pengurangan. Misalnya 2 kali 2 4, 4 kali 2 dan sebagainya. Nah, kemudian kalau biasanya di dalam soal-soal TBS itu ada kombinasi operasi, teman-teman. Di sini misalnya ada contoh dua, bilangannya ada 2, 5, 10, 17, dan 26. Kita harus tahu bagaimana nanti polanya. Kemudian jenis soalnya ada lagi yang berpangkat, teman-teman. Misalnya di sini ada 1, 4, 9, dan 16. Kemudian ada biasanya muncul soal variasi. At- Soal yang biasanya 1 tambah 1 hasilnya nanti bilangan yang ada di urutan ketiga, atau 2 tambah 3 hasilnya bilangan yang urutannya di nomor 6. Nah, itu teman-teman harus bisa pahami. Kemudian teman-teman kalau misalnya nih, oh, saya merasa belum 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 bisa nih dalam menghitung pangkat. Nah, teman-teman harus latihan terus di bagian yang soalnya berpangkat. Nah, kemudian teman-teman, kita juga
bagaimana sih cara menganalisis soal deret ini? Nah, pertama kita harus tahu, kita cari bedanya di angka-angka tersebut. Misalnya 6 kurang 3. Oh, kita lihat nih, di contoh yang pertama, 6 kurang 3 ada bedanya ada, oh, 3. Kemudian 9 kurang 6 3. Hasilnya 3 juga. Kemudian 12 kurang 9 hasilnya 3. Berarti di bilangan berikutnya berarti berapa yang ditambah 3. Nah, itu kita sudah bisa tahu nih. Kemudian kalau misalnya soalnya ada soal perkalian, kita lihat lagi. Oh, dia 2 tambah 2 4, atau 2 kali 2 4, atau oh, kalau 2 tambah 2 4, tapi 4 tambah 2 hasilnya bukan 6. Oh, berarti ini perkalian nih, teman-teman. Nah, langsung kita harus langsung cari polanya. Nah, kemudian yang misalnya nih, ada tipe soal yang kombinasi. Misalnya, dia tidak berurut. Contoh, ini soal kombinasi, teman-teman. Misalnya, dia bertambah, misalnya urutan kedua 5. Berarti, ah, coba saya tuliskan ya. Misalnya 2 tambah 2 ini sama dengan mungkin di sini 5. Oh, teman-teman langsung lihat lagi. Berikutnya 10. Tapi kalau tambah 2 kayaknya nggak bisa deh. Kemudian teman-teman, oh berarti ini kemungkinan besar harus ditambahkan 5 untuk menjadi 10. Nah, kemudian setelah hasilnya dapat 10, teman-teman lihat lagi. Tapi kalau ditambahkan 5, hasilnya bukan 15. Nah, berarti dia 17. Nah, teman-teman bisa langsung melihat bahwa polanya 3 tambah 5 tambah 7. Kemungkinan pola berikutnya adalah tambah 8, berikutnya tambah 9. Nah, setelah teman-teman sudah mendapatkan pola, berarti teman-teman sudah bisa menjawab soal dari deret dan bilangan ini. Oke, ini contoh sederhana nih teman-teman. Hapus dulu. Ini dia bertambah, dia bertambah 4 setiap angkanya. Misalnya 2 tambah 4, nah, atau dia bertambah 8. Nah, jadi teman-teman sudah bisa mengetahui bagaimana menjawab soal deret bilangan ini dengan cara menemukan polanya. Contoh, ini ada soal 2 ditambahkan 4, hasilnya di suku yang ketiga. Kemudian ditambahkan 4 lagi, hasilnya di suku yang keenam. Kemudian tambah 4 lagi. Nah, berarti jawabannya, nah teman-teman sudah bisa lihat bahwa jawabannya 36. Jadi tambah 4 tambah 8. Jadi teman-teman harus tahu bagaimana menjawab soal ini dengan menggunakan pola. Nah, kalau teman-teman sudah memahami cara pengerjaan deret dan bilangan, sekarang ada soal nih. Kira-kira angka setelah 24 berapa, teman-teman? Mungkin ada yang mau jawab di kolom komentar. 48. Berapa, teman-teman? 48. 48, betul sekali. Ini pengerjaannya gampang sekali, teman-teman. Caranya kita cari tahu polanya. Ti- Kita lihat dulu. Pertama, oh,
Berapa bilangan untuk mendapatkan 6? Berarti ini dikalikan dengan 2. Kemudian berapa bilangan untuk mendapatkan 6? Berapa mendapatkan 12 dikalikan dengan 2. Berarti kita sudah tahu, oh polanya ini perkalian 2 nih. Berarti untuk mendapatkan 24, kita dikalikan 2. Nah, oke. Kemudian ini ada soal kedua. Sama seperti contoh soal pertama. Berapa ya teman-teman? 2 menit teman-teman. Ayo, ayo. Satu. Satu, satu. Satu, Kak. Betul Satu. sekali. Satu, satu. Iya, benar sekali. Parah. Bagaimana caranya? Kita harus mencari pola. Berapa angka untuk mendapatkan 27? 27, kita lihat. 81, 27, kita lihat, kita ingat bahwa berapa perkalian yang dikali yang bisa mendapat 27? 3. Berarti 27 kali 3 hasilnya ini dikali 3. Berarti 81. Nah, kita lihat lagi. Oh, polanya berarti dikali 3 ini. Atau 81 dibagi dengan 3. Hasilnya 27. Kemudian kita lihat lagi bilangan selanjutnya. 27 untuk mendapatkan 9. Oh, kalau pola yang pertama dibagi 3, berarti yang kedua juga dibagi 3. Kemudian 9, berarti hasilnya 3 dibagi 3. Berarti 3 bagi 3, 1. Benar sekali. Oke, 2 menit teman-teman. Contoh ketiga ini. Kalau bisa jangan pakai chat GPT ya teman-teman. Jangan pakai kalkulator juga loh. Kak, 296. Berapa? 296. 296. Kita kunci dulu jawabannya. Ada yang 296 nih. Ada yang jawaban lain? Oke, kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya 342. Gimana sih ini? Kita harus tahu polanya dulu, teman-teman. Polanya di sini kita bisa lihat bahwa dia menggunakan yang, kalau teman-teman ingat tadi ada jenis pola kuadrat atau kubik nih. Nah, teman-teman harus ingat di soal deret bilangan ini bukan hanya pertambahan pengurangan, bukan hanya pembagian, tapi dia juga biasanya ada kuadrat dan juga pakai kombinasi nih teman-teman. Misalnya 26 nih teman-teman. Kalau 26 dibagi 7 kayak nggak mungkin. Kemudian 7 ditambah berapapun kayaknya sulit banget mendapatkan 26. Coba kita eh, menggunakan, kita harus mengetahui polanya dulu teman-teman. Untuk mendapatkan 26 berarti kita harus mikir nih, 7 dikali berapa, hasilnya 26. Tapi kayak sepertinya tidak ada tuh 7 dikali berapa, pangkatnya 26. Kemudian kita pikir lagi, coba 2.
Nah, kenapa 2 nih? Coba kita hitung dulu. Dengan waktu 2 menit, kita harus tahu bagaimana jenis soalnya dan bagaimana cara analisisnya dengan cepat. Misalnya, teman-teman, 7, 7, 26, 63, 124. Nah, karena di sini kita memikirkan, oh ini kemungkinan soalnya berpangkat kuadrat. Nah, Saya kemudian pernah di kita pikir rumah. 7. Ah, ini berarti 2 pangkat 2, 2, 2 pangkat 2, pangkat berapa ya teman-teman untuk bisa mendapatkan 7? Nah, kita bisa lihat bahwa, oh polanya berarti kayak 2, karena ini pola kuadrat atau kubik, biasanya muncul, kita langsung hitung. Kemungkinan besar 2 pangkat 3 atau 2 pangkat 2. Nah, kemudian kita pikir lagi, kemungkinan soal berikutnya mungkin sama ya, seperti ini. Nah, coba kita lihat 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 di sini hasilnya 8. Tapi 7 Kak, kemungkinan kita lihat lagi. Nah, 3, Kak, untuk dapetin beasiswa ini kita harus dapat ujian dulu ya, Kak ya? gimana Kak? Kalau kita mau dapetin beasiswa, kita harus dapat ujian dulu ya. Iya Kak. Oke, Eca, waktunya 5 menit lagi ya. Nanti teman-teman jika ada pertanyaan di keep sampai nanti di sesi Q&A ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Eh, Nanti habis ini kalau ada teman-teman mau nanya, bisa tulis di komentar atau sebentar waktu Q&A langsung ditanyakan. Kemudian di sini kita lihat 2 pangkat 3 berarti 8. 8, kemungkinan kita lihat lagi bilangan selanjutnya. Eh, Kita lihat kalau dia 2 pangkat 3 lagi 8, tidak sampai kan 26, berarti kemungkinan duanya kita tambahkan 1 jadi 3. 3 pangkat 3 hasil 3 pangkat 3 pangkat 3 hasilnya sudah 27 teman-teman. Nah, 27 kita lihat. 27 mendekati nih. Mendekati dengan hasil 26. Nah, kita tulis nih langsung 27. Nah, berarti dia dikurang dikurang dengan 1. Langsung kita sudah dapat pola. Nah, berarti polanya 2, 3 berarti selanjutnya 4. 4 pangkat 3 dikurang 1. Nah, berarti karena dia di sini 2, 3, 4, di sini pasti 5, di sini 6, kita coba nih, kita coba-coba ya, kita coba yang 5 supaya kita lihat nih, nggak buang-buang waktu, 5 pangkat 3 dikurang dengan 1. Kita lihat 5 pangkat 3, hasilnya sudah 125. 125 dikurang dengan 1, oh hasilnya betul 124. Berarti untuk mendapatkan bilangan yang kita cari, berarti 7. 7 pangkat 3 dikurang 1. Nah, kita sudah tahu 7 pangkat 3 itu hasilnya 343, kemudian dikurang dengan 1. Nah, kita sudah tahu hasilnya berarti 342. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Waktunya 2 menit, teman-teman. D36. Ada yang 36, ada yang 32, ada yang 30.
Oke. D36. Mari kita lihat jawabannya sama-sama, teman-teman. Iya, betul, 36. Gimana sih? Nah, sama. Kalau teman-teman sudah ingat tadi, ada kuadrat, ada kubik. Nah, kalau teman-teman lihat sudah di bilangan yang pertama. Bilangan yang pertama sudah sudah 2 pangkat 2. Bisa dapatnya 4. Atau kita bagi, kalau teman-teman eh, bermula dengan 2 kali 2 bisa nih dapatnya 4. Tapi 2 kali 3 atau 2 kali 3 hasilnya 6. Bukan dong hasilnya. Jadi kita kita lihat lagi. Oh, ini berarti dia 3 pangkat 2. Hasilnya 9. Kemudian kita lihat bilangan selanjutnya. Karena dia berurutan 2 3 berarti bilangan selanjutnya 4. 4 pangkat 2 hasilnya 16. Nah, berarti jawabannya 36. Jadi teman-teman kalau memang memiliki kelemahan di bagian kuadrat, teman-teman latihan tiap hari, latihan perkalian tiap hari. Saya dulu seperti itu kok teman-teman, karena saya kurang di bagian kuadrat dan kubik ya sudah lama tidak belajar, kemudian akhirnya saya menguatkannya di bagian kuadrat supaya ketika nanti ada soal, saya bisa mendapatkan nilai, saya lebih mendapatkan nilai di bagian deret bilangan. Nah, ini jawabannya ayo berapa teman-teman? Ya, ya betul teman-teman. Hasilnya di sini 37. Ini kalau kita bisa lihat di sini 5, 10, 17, 26. Tadi sepertinya muncul ya tadi. Berarti dia ini pertambahan 5, pertambahan dengan 5, 7, 10, pertambahan dengan 7, kemudian 26. Berarti kita bisa mengetahui bahwa bilangan selanjutnya 9. Berarti dia 5, 7, 9. Berapa teman-teman? 11. Berarti dia ditambahkan 11. Nah, nah, kalau tipe yang soal begini teman-teman, ini tadi kan sudah kombinasi nih polanya. Ini kita bisa lihat, ini jawabannya apa teman-teman? Untuk soal nomor 6. Ya, ini. Betul tadi yang bilang kalau jawaban selanjutnya 248. Tapi mungkin ada yang bingung, kok bisa ya hasilnya sekian? Mungkin banyak yang bertanya-tanya kayak, kok hasilnya sekian? Nah, Oke, Echa, saya kasih 1 menit lagi ya. oke. Nanti kita untuk contoh selanjutnya nanti kalau teman-teman mau mau tahu bagaimana, nanti kita bisa share PPT-nya. Mungkin kita bisa lihat di sini bilangan 130. Nah, bagaimana sih caranya? Kita tahu bahwa selisih dari 130 dengan 128 kita gunakan, kita hitung pengurangan. Kita lihat 120
kita hitung 2. Kalau kita harus coba-coba teman-teman dalam deret bilangan ini, kita harus coba-coba mau dia di pembagian atau perkalian, bagaimana sih untuk mendapatkan hasilnya dengan cara coba-coba, kemudian kita dapat pola. Nah, polanya itu yang kita gunakan untuk menentukan bilangan yang kita cari. Kemudian 136 dikurang 136. Kemudian kita coba lagi 152 kurang 136. Oh, di sini maaf ya teman-teman, hasilnya harusnya di sini 16. Nah, kemudian kita lihat lagi. Eh, 184 dikurangi dengan 152 hasilnya 32. Nah, kita lihat nih berapa nilai selanjutnya. Kita sudah pikir, oh, apakah ini biasanya ada selisih juga di hasilnya, teman-teman. Kalau kita bisa menemukan kuncinya di selisih dari hasil yang kita cari. Contoh 128 dikurangi dengan 128, 2. Kemudian kita tahu nih, dia 2 kalau kali 1 hasilnya 2. Nah, coba kita tuliskan 2, 6, 16, dan 32. 1 kali 2 hasilnya 2. Kemudian 6. Berapa hasilnya 6? Kita cari lagi. Oh, 2 kali 3 hasilnya 6. Kemudian kita lihat lagi 16. 16 berapa dikali berapa? Hasilnya 16 nih teman-teman. Kemudian kita pikir lagi, oh apakah 2 kali 8? 2 dikali 8 hasilnya 16. Kemudian kita lihat lagi kalau 32 berarti 2 dikali 16 hasilnya 32. Nah, kita kita tahu bahwa ada pola kelipatan naik nih teman-teman. Berarti selisih berikutnya 64. 64 kita bisa tahu. Nah, langsung kita tulis 64. Nah, gitu teman-teman. Kemudian 64 ini kita lihat nih. 64 kemudian setelah dapat 6. Nah, kemudian setelah mendapatkan 64 ini kita lihat nih. Oh, berarti jawaban selanjutnya 248. Karena sama seperti dikali 1 kali 2. Jadi hasilnya di sini dikali 2 ya teman-teman. Nah, oke. Mungkin ini contoh terakhir teman-teman. Sorry. Ada yang jawab A, ada yang jawab D, ada yang jawab C. Oke, kita langsung aja. Ya, jawabannya 120 teman-teman. Ini dia bisa menggunakan faktorial, tapi kalau teman-teman kayak bingung kayak, aduh, saya nggak terlalu paham tentang faktorial nih, kita bisa gunakan cara lain teman-teman. Contohnya di sini 1, 2, 6, dan 24. Kita tahu bahwa 1 kali 1 hasilnya 1. Kita coba-coba nih teman-teman. 2 berarti 2 dikali 1 hasilnya 2. Kemudian kita bisa coba-coba lagi. Berarti ini 3 dikali 2 hasilnya 6. Tapi kayaknya
Kalau 24 gimana ya caranya? Nah, ketika kita coba-coba, ternyata 3 kali kita coba dengan 4, 4 kali 2, hasilnya bukan 24. Berarti kita harus coba dengan faktorial, teman-teman. Nah, ini faktorial dari 5, 120. Kalau teman-teman lupa gimana nih faktorial? Faktorial ini 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Gitu, teman-teman. Jadi, bukan hanya tambah kurang bagi, tapi juga dia bisa faktorial nih, bisa muncul di dalam soalnya nih. Kalau misalnya angkanya membesar, teman-teman langsung pikir apakah dia kemungkinan faktorial ya? Karena membesarnya secara berurutan 1, 2, 6, 24. Nah, kita bisa tahu, oh kemungkinan dia faktorial nih teman-teman. Nah, kita tahu bahwa misalnya 24 nih, 24 berarti kita lihat dia ini faktorial 1, faktorial 2, faktorial 3, ini faktorial 4 nih. 4 kali 3 kali 2 kali 1, oh hasilnya 24 nih. Betul nih. 3 kali 2 kali 1 hasilnya 6 nih, betul. Berarti faktorial 5, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, sudah 120 nih teman-teman. Kalau teman-teman bingung kayak, kok saya bingung? Teman-teman bisa caranya paling gampang faktorial itu teman-teman membaginya dalam 2 kelompok. Biasanya saya membaginya dalam 2, yang paling gampang saya kalikan, yang kecil saya kalikan sama yang kecil, yang besar saya kalikan sama yang besar. 5 kali 4 dan 3 kali 2, kemudian saya kalikan lagi, oh hasilnya sama, udah, jadikan 1. Nah, ini untuk soal faktorial. Misalnya kalau tiba-tiba muncul soal faktorial, setidaknya teman-teman sudah mengetahui. Kita langsung aja karena waktu kita terbatas ya teman-teman. Sebenarnya banyak soal, tapi karena waktu kita terbatas, betul banget teman-teman. Yang ada menuliskan kayak ada yang polanya berbeda. Iya teman-teman, matematika itu kan banyak jalan menuju Roma ya teman-teman. Kadang kok polanya saya menemukan gini, ada yang polanya gini. Nah, yang penting hasil akhirnya teman-teman. Kalau hasil akhirnya ada di pilihan, udah itu pasti jawabannya. Gitu teman-teman. Nah, ini kemungkinan besar yang akan sering muncul di soal-soal yang nanti ada di ujian nih, pasti aritmatika. Nah, kemudian ada yang pola yang susah-susah tuh biasanya jarang teman-teman. Yang paling sering muncul tuh yang pertambahan, perkalian, pengurangan. Pasti ada, mungkin ada tambahan variasinya sedikit, tapi yang paling muncul adalah aritmatika. Kemudian geometri, kemudian kombinasi, ada pola ganda. Nah, strategi belajar untuk teman-teman menghadapi ujian nanti tuh pertama, teman-teman harus fokus. Fokus untuk latihan untuk aritmatika dan geometri dan kubik. 70% harus teman-teman spend untuk latihan aritmatika. Pertambahan pengurangan itu adalah kunci untuk menyelesaikan soal deret bilangan ini. Kemudian yang untuk Fibonacci, kombinasi, pola ganda, itu bisa 20% karena kemungkinan keluar mungkin berapa persen, tapi tidak menutup kemungkinan akan keluar. Kemudian 10% dari waktu teman-teman belajar yang soal-soal yang susah, tapi kemungkinan besar biasanya keluarnya 1 atau 2. Yang paling banyak adalah aritmatika. Itu sudah pasti sih teman-teman. Yang penting kita tahu polanya, kita tahu bagaimana cara menentukan bilangan selanjutnya dari pola tersebut.
maksimalkan waktu. Kalau bisa satu soal 2 menit aja. Kalau memang udah nggak sudah nggak nemu pola selanjutnya, ke soal selanjutnya. Karena di sini kita punya sekitar 20 soal dan teman-teman harus spend sekitar 2 menit untuk satu soal. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Kak Eca untuk materinya yang luar biasa. Boleh kasih reaction, tepuk tangan, dan juga terima kasih buat Kak Eca untuk uh, materi pertamanya, teman-teman. Itu baru pemateri pertama ya. Tadi saya lihat ada di kolom chat ada yang bilang, waduh, saya bingung. Sama Kak, saya juga bingung. Tapi kita sama-sama belajar ya. Nah,